Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Ana Nadimuddin, Adi Mulyara Firdaus dan Ayu Samana yang akan menjelaskan tentang tafsir Syiah Ibnu Asy'ariyah, yaitu kitab Majmu' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an karya Al-Razi. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai biografi yang akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Padanya Perkenalkan, nama saya Ayuni Safana. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang biografi dari At-Tabarsi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali bin Aldal Al-Hasan bin Al-Fadl Al-Tabarsi Al-Tusi Al-Sabzarawi Al-Rodawi Al-Mashhadi. Kata At-Tabarsi dikaitkan dengan daerah tempat tinggalnya, yaitu Tabaristan. At-Tabarsi dilahirkan pada tahun 468 Hijriah. Lalu ia menetap di Mashhad Ar-Rodawi hingga tahun 523 Hijriah. Kemudian ke daerah Sabador dan menetap di sana hingga wafat pada tahun 548 Hijriah pada malam Idul Adha. Kemudian makamnya dipindahkan ke Mashhad Ar-Rodawi. Dimakamkan hingga sekarang di sebuah pemakaman yang terkenal, yaitu Qods Lakan. At-Tabarsi menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasarnya di lingkungan makam suci Imam Rodawi alaihissalam. Setelah itu, ia melanjutkan belajar ilmu-ilmu Islam dan mengikuti kelas para ulama besar. Ia dikenal luar biasa dalam sastra Arab, qiraat, hadis, fikih, usul, dan juga kalam. Dan bahkan sampai ke derajat ahli di masing-masing bidang ilmu tersebut. Alim, al-mufassir, al-faqih, al-muhaddis, al-jalil, al-fiqh, al-kamil, dan al-nabil. Bahkan At-Tabarsi disebut juga sebagai Umdat al-Mufassirin, karena beliau adalah golongan ulama yang condong pada ilmu tafsir. At-Tabarsi adalah seorang mufassir Syiah Imamiyah Islamiyah atau biasa disebut juga dengan Syiah Ja'fariyah pada abad ke-6 Hijriah. Dia adalah mufassir penerus gurunya, yaitu Al-Imam Al-Tusi. At-Tabarsi juga merupakan seorang Syiah yang mengembangkan akidah Syiah dengan sebagian paham Mu'tazilah. Keberhasilannya dalam memahami semua ilmu pengetahuan terlihat ketika beliau menuangkan dalam bentuk karya tulis. Karya tulis At-Tabarsi diantaranya adalah Majmu' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran sebanyak 10 jilid, Al-Wafi fi Tafsir Al-Quran Al-Wasit sebanyak 4 jilid, Al-Wajiz sebanyak 2 jilid, sebanyak 2 jilid, Mishkah Al-Anwar, Risalah Haqa'iq Al-Umur, Ilmu Al-Faraid dalam bahasa Persi, Kitab Syawahid At-Tanzil Liqawaid Al-Tafdil, Kitab Al-Jawahir, Ilmu Nahwu, dan Nasr Al-Ali. Seluruh keturunan dan kerabat At-Tabarsi merupakan orang-orang yang berilmu dan berwawasan luas. Di antara guru-guru At-Tabarsi adalah Abu Ali bin Syekh Tusi, Abul Wafa Abdul Jabbar bin Al-Razi, Al-Ajal Al-Hasan bin Hasan bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Babuai Al-Qumi Ar-Razi, Imam Muwafaquddin bin Al-Fath Al-Bakr Abadi, Syed Abi Thalib Muhammad bin Al-Husain Al-Husaini Al-Jarjani, Al-Imam
As-Sa'id, Az-Zahid, Abi Fat, Abdillah bin Abdul Karim bin Hauzan Al-Bashiri, dan Abil Hasan Ubaidillah Muhammad bin Hasan Al-Baihaqi. Dan di antara murid-murid At-Tabarsi diantaranya ialah putranya yaitu Ridho Al-Aldin, Abu Nasr Hasan bin Fadl, pengarang kitab Makarim Akhlak, Rashiduddin Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Syahr Asyub, Syekh Muntahabuddin, pengarang kitab Al-Fihris, Kutubuddin Al-Rawandi, pengarang kitab Al-Kharaij wa Al-Jara'i, Said Fadlullah Rawandi, Said Abdul Hamid Mahdi bin Nazar Husaini Koini, Said Syaraf Syah bin Muhammad bin Ziyadah Aftasi, Syekh Abdullah bin Ja'far Durusti, dan Syadzan bin Jibril Kumi. Latar belakang penyusunan kitab. Yang melatar belakangi At-Tabarsi dalam menulis kitab Majma' al-Bayan li Ulum Al-Quran adalah kejadian aneh, yaitu menurut sebuah cerita, pada suatu ketika At-Tabarsi mengalami kaku di sekujur tubuh, sehingga orang-orang di sekitarnya menganggapnya mati. Setelah dimandikan, dikafani, dan dikebumikan, beliau sadar dari rasa kaku tersebut dan berusaha keluar dari dalam kubur dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diselamatkan dari musibah itu, dia akan mengarang sebuah kitab dalam ilmu tafsir. Setelah beberapa hari di dalam kuburan, datanglah orang-orang untuk menggali kuburnya dan mengeluarkan At-Tabarsi dan mewapahnya pulang ke rumah. Adapun hal-hal lain di luar janji beliau yang mendorong beliau menyusun kitab tafsir ini adalah: yang pertama, terinspirasi dari kitab At-Tibyan karya Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan At-Tausi, dan yang kedua, memenuhi permintaan Maulana Al-Amir Muhammad bin Yahya bin Hibatullah Al-Husain. Baik, yang selanjutnya yakni keunggulan dan kekurangan kitab Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Kitab ini memiliki keunggulannya yaitu pemaparan atau penjelasan yang disajikan di dalam kitab ini itu dijelaskan secara rinci, baik dari aspek lugha, asbabun nuzul, hukum fikih maupun qiraatnya. Nah, di balik keunggulannya, kitab ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu pemaksaan penafsiran terhadap faham yang dianutnya, yaitu Syiah Imamiyah. Nah, jadi mufasir dari kitab ini, At-Tabarsi, itu dia terlalu memaksakan penafsirannya, itu disesuaikan dengan fahamnya, yaitu faham Syiah, sehingga dia dianggap menyimpang karena di beberapa penafsirannya dia itu terlalu membela fahamnya. Baik, yang selanjutnya yaitu metode dan corak penafsiran. Metode penafsiran yang digunakan di kitab ini yaitu menggunakan metode tafsir tahlili secara analitis. Adapun bentuk tafsir dari kitab tafsir ini yaitu penggabungan atau menggabungkan antara tafsir bil-ma'thur yaitu riwayat dan juga tafsir bil-ra'i rasio akal. Nah, adapun corak penafsiran dari kitab ini yaitu corak lugawi yaitu secara bahasa dan juga corak simbolik yaitu menekankan pada aspek batin Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu sistematika penulisan kitab. Sistematika yang digunakan At-Tabarsi dalam kitab tafsirnya itu tidak jauh berbeda dari mufasir pendahulunya. Sebelum beliau menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, terlebih dahulu di dalam mukadimah tafsir ini At-Tabarsi memberikan pendahuluan dengan menyebutkan 7 perkara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, 7 perkara itu yaitu yang pertama, menjelaskan jumlah ayat Al-Quran dan manfaat mengetahuinya. Yang kedua, penyebutan nama-nama pembaca Al-Quran atau qurra. Ketiga yaitu penjelasan pengertian tafsir, takwil, dan makna, serta penjelasan beberapa istilah yang sering digunakan di dalam tafsir ini. Penjelasan tentang bagaimana memahami ayat-ayat,
dan hadis-hadis yang menunjukkan larangan menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi dan yang memperbolehkannya. Yang keempat, menyebutkan nama-nama Al-Quran dan maknanya. Kelima, membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, dijelaskan secara panjang lebar pada tempat-tempat tertentu. Contohnya seperti ijaz Al-Quran. Nah, yang keenam, hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan ahlinya. Yang ketujuh, anjuran membaca Al-Quran dengan memperindah bacaan atau tahsinul lafzi dan juga suara yang indah. Langkah-langkah penafsiran Majma' al-Bayan fi tafsir Al-Quran, atau Al-Tabarsi menafsirkan Al-Quran mulai dari ta'awud, surat Al-Fatihah dan seterusnya. Dalam kitab tafsir Majma' al-Bayan fi tafsir Al-Quran, Al-Tabarsi menempuh langkah-langkah antara lain mengawali tiap-tiap surat dengan Al-Quran, mengawali tiap-tiap surat dalam Al-Quran dengan menyebut identitas surat tersebut apakah Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian menjelaskan perbedaan pendapat ulama baik masalah bilangan ayat Al-Quran dalam surah itu, dan juga menjelaskan perbedaan ulama pada masalah Quran. Kemudian menjelaskan analisis bahasa berkaitan dengan makna lafaz atau kalimat yang menjelaskan i'rab dan kemusykilannya. Kemudian menjelaskan ilat dan hujah masing-masing, menjelaskan sebab nuzul, i'rab, ma'ani, hukum, kisah-kisah dan kolerasi rutunan ayat. Contoh penafsiran ayat pada Tafsir Majma' al-Bayan li Ulum Al-Quran karya At-Tabarsi. Nah, contoh pertama, ayat tentang prinsip mamah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 55 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un, yang artinya sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang melaksanakan sholat dan menaikkan zakat seraya tunduk kepada Allah. Nah, ayat ini dijadikan dalil atas penetapan Sayyidina Ali sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Menurut At-Tabarsi, ayat tersebut turun ketika Ali bin Abi Thalib bersedekah cincin kepada peminta-minta ketika dalam posisi rukuk sholat. Nah, mengatakan bahwa para ahli bahasa terkadang meredaksikan seseorang dalam bentuk lafaz jamak, namun maksudnya adalah bentuk tunggal sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan, sehingga tidak boleh memaknai bentuk jamak pada ayat tersebut kepada makna banyak yang sebenarnya. Kemudian di sini penafsiran At-Tabarsi mendapatkan banyak kritikan dari berbagai mufassir yang lain. Nah, salah satunya adalah dalam kitab Fikr al-Khawarij wa Syiah menyebutkan bahwa kisah tersebut termasuk salah satu kebohongan dan riwayat yang palsu. Contoh kedua, penafsiran pada tafsir Majma' al-Bayan li Ulumil Quran, yaitu tentang maksum imam-imam dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Yang artinya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Imam-imam semuanya adalah maksum atau bersih dari dosa seperti Nabi. Argumennya ini didasarkan pada lafaz innama yang menetapkan isi kandungan dari kalimat setelah innama. Maka dalam ayat tersebut yang dikehendaki suci oleh Allah dari segala kotoran dosa adalah ahlul bait. Ketetapan sucinya ahlul bait ini dimaknai sebagai maksumnya semua imam dari segala keburukan atau perilaku dosa. Sedangkan yang bukan ahlul bait tidak maksum atau tidak terjaga dari perbuatan dosa. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.